Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudari mahasiswa. Kembali lagi di mata kuliah Client Server Programming ya. Nah, kita sudah masuk di minggu 6. Kita akan membahas HTTP sama web server. Nah, ini minggu ini kita akan mulai merasakan bagaimana rasanya menjadi web developer nih. Eh, Nama saya Fikri Aulia. Setiap tahun saya melihat mahasiswa menguasai HTTP ini dengan baik dan langsung bisa membuat proyek sederhana sampai dengan yang kompleks di akhir semester. Hari ini kita akan coba coding HTTP server sederhana dengan Python dan juga kita cobakan dengan Node.js dan kita live demo di browser dan modifikasi logging. Nah, silakan disiapkan laptopnya semua, siapkan folder untuk membuat programnya. Siapkan browser berupa Chrome atau Firefox. Kita mulai perkuliahan minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk materi, ini layout pertemuan minggu ke-6. Kita mulai dari capaian pembelajaran dan tugas, kemudian kita masuk ke dasar protokol HTTP. Di sini kita akan bahas terkait metode request, status code, sama siklus request dan respon. Sehingga kita bisa membangun HTTP server dengan menggunakan Python dan menggunakan Node.js di kedua bagiannya, baik server maupun klien. Nah, kita akan menggunakan file statis HTML untuk mensimulasikan ini. Kemudian kita akan ditambah dengan tugas praktikum dan pertanyaan analitik serta referensi dan penutup. Nah, saya sengaja buat outline ini supaya kalian tahu kita akan melakukan perbandingan antara Python dan Node.js secara langsung nih. Nah, siapa yang sudah pernah buka inspect elemen di browsernya dan melihat tab network? Nah, ada di situ kalian bisa lihat bagaimana sebenarnya proses komunikasi antara klien dan server ya, antara browser dengan server yang kita miliki. Oke, mari kita mulai perkuliahan minggu ini. Mari kita masuk ke materi pertama. Oke, untuk capaian pembelajaran minggu ini sangat jelas, langsung aplikatif. Diharapkan saudara mampu memahami dan menerapkan aplikasi HTTP dan web server. Indikator pencapaiannya, kalian harus konsisten dalam menerapkan konsep ini, dinilai dari ketepatan dalam mengerjakan tugas dan uji fungsional di browser. Dan tugas 6 ini kita akan mencoba membuat HTTP server sederhana untuk melayani file statis menggunakan Python dan Node.js. Lalu modifikasi dengan fitur logging, request, dan tambahan halaman kontak HTML. So, selama ini saya mengajar dari tahun 2020, saya ajarkan HTTP server ini secara online. Hampir semua mahasiswa bilang akhirnya saya mengerti kenapa website bisa muncul di browser. Jadi hari ini kita akan rasakan hal yang sama. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar dan di forum di Smile ya. Oke, masuk ke apa itu HTTP. Nah, kita mulai dari pertanyaan paling fundamental nih. Apa itu HTTP? HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol atau aplikasi tanda untuk komunikasi klien server di web dunia. Modelnya adalah request respon, di mana klien browser mengirim permintaan, server mengirim balasan. Ini sangat penting ya karena HTTP dia bersifat stateless dan server tidak mengingat request sebelumnya kecuali pakai cookies atau pakai session. Nah, HTTP dia menggunakan 80. Nah, untuk HTTP dan 443 untuk HTTPS. Nah, kalau kalian lihat di diagram di sini, klien HTTP request ke server, kemudian server membalas dengan HTTP respon. Nah, analoginya adalah HTTP server itu seperti pelayan restoran ya. Kalau kalian sebagai klien memesan makanan, itu merequest makanan, kemudian pelayan ambil pesanan ke dapur yaitu server, lalu bawa kembali responnya pesanannya kepada kalian yaitu sebagai respon, dan setelah itu pelayan lupa pesanan kalian sampai kalian pesan lagi. Nah, contoh juga nyata, setiap kali kalian buka shopee.com misalnya, browser kalian akan kirim ratusan HTTP request ke server Shopee. Nah, coba silakan kalian buka sekarang di browsernya, ketik misalnya http.google.com. Coba diperhatikan di tab network di
apanya di bagian inspect elemennya. Mari kita coba ya. Nah, ini adalah halaman website Smile kita. Kalau kalian klik kanan, kemudian kalian klik inspect element. Nah, di bagian tab ini ada bagian networks-nya. Nah, coba kita tekan reload. Nah, di sini akan kelihatan apa saja request yang diminta oleh browser kalian ketika kalian merequest halaman website dari server. Nah, kalau kalian di sini ya ada banyak ini. Ini beberapa dari YouTube. Ini dari website kita, Smile. Kemudian ada dari Spada untuk Kemdikti. Dan banyak lainnya. Kurang lebih ada sekitar untuk meload halaman utama saja kita sudah butuh sekitar 115 request di sini. Nah, dan ingat ini statusnya adalah stateless. Jadi server tidak pernah menyimpan siapa kita dan secara HTTP ya, tidak pernah menyimpan siapa kita dan kapan kita, lokasi kita di mana. Adapun cookies itu semua disimpan di browser kita. Jadi tidak disimpan di server ya. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas terkait metode HTTP yang paling sering dipakai. Nah, kalau kalian lihat tabel di sini dengan seksama, metode yang paling sering digunakan adalah metode GET. Itu gunanya adalah untuk mengambil sumber daya atau source dari server dan tidak dapat mengubah data. Nah, ini adalah request yang paling sering, paling banyak dan paling aman digunakan karena kita tidak mengubah apa-apa di servernya. Kemudian metode POST ini kita gunakan untuk mengirim data biasanya. Biasanya untuk form login gitu ya, atau form upload file, dan sebagai mengirim file segala macamnya kita menggunakan metode POST. Nah, satu lagi metode yang lebih sering digunakan yaitu metode put. Ini kita mengganti seluruh sumber daya yang dengan data baru. Nah, kemudian metode delete ini jarang juga kita gunakan ya. Ini biasa kita gunakan untuk menghapus sumber daya tertentu. Kemudian metode head ini digunakan untuk sama seperti get, tapi dia hanya mengembalikan header tanpa body gitu. Nah, ini biasa kita gunakan untuk mengecek file yang akan kita unduh tanpa mendownloadnya. Jadi kita cuma mengambil metadatanya saja, biasanya seperti itu. Dan terakhir option ini gunanya untuk mengetahui metode HTTP server apa saja yang didukung oleh server. Nah, ini kita gunakan untuk menanyakan apakah metode yang lain ini didukung oleh si server itu. Nah, saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, ingat bahwa get dan post itu adalah harus hafal seperti kalian menghafal nama kalian sendiri. Karena 95% traffic di web itu menggunakan dua ini. Metode get sama post. Nah, kalau kalian klik link di website misalnya, metode apa yang digunakan? Nah, kalau kalian mengklik link, biasanya akan menggunakan metode get. Nah, kalau kalian submit pendaftaran atau mengirim file, pasti menggunakan metode post. Nah, catat itu dengan baik ya. Jangan sampai lupa. Nah, ini adalah bagian tidak kalah pentingnya nih. Ada 5 kelas HTTP respon. Pertama adalah kelas 1. Kelas 1 yang dimulai dari angka 1. Itu biasa kita gunakan untuk dengan kodenya 1XXS. Jadi ada 3 digit ya. 3 digit kode. Dan ada 5 kelas dari kode itu. Kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, satu ini dia tidak cuma satu ya, tapi ada 100, 111, dan lain-lain juga. Nah, untuk kelas 1 biasanya digunakan untuk informasional. Gunanya untuk mengecek apakah request diterima atau dilanjutkan. Untuk yang kelas 2 biasanya kita gunakan untuk menandakan bahwa respon itu sukses atau sudah berhasil diproses gitu. Nah, biasanya kita menggunakan 200 OK gitu kodenya. Yang ketiga ini gunanya untuk meredirect atau kita mengarahkan klien ke link yang lain. Nah, sehingga klien itu perlu aksi lebih lanjut. Contohnya metode 302 phone itu di redirect sementara biasanya. Nah, ada lagi yang cukup terkenal kelas 4 dimulai dari angka 4 ya. Ini digunakan untuk menyatakan bahwa ada kesalahan di sisi klien. Contohnya seperti klien merequest halaman yang tidak ada, link yang salah gitu, maka server akan mengirimkan kode 404 biasanya.
Nah, artinya link yang kamu cari tidak ada atau resource yang kamu cari tidak ada. Analoginya bisa seperti misalnya pelayan bilang, maaf pesan Anda habis, atau 200, oke pesanan siap, sudah siap dikirimkan, seperti itu. Nah, contoh dunia nyata, kalau kalian ketik URL, salah ketik di URL di browsernya, maka biasanya akan muncul angka kode error 404. Itu server bilang bahwa Anda sebagai klien salah ketik biasanya. Nah, satu lagi kode yang tidak kalah penting yaitu error kode 500. Nah, ini masalah biasanya ada di servernya nih. Nah, kalau kalian sebagai web developer, kalau misalnya kode ini muncul di halaman klien kalian, maka klien kalian lah yang bermasalah, bukan kliennya bermasalah tapi kalian yang salah. Nah, baik di server kalian atau di program kalian yang rusak, seperti itu ya. Contohnya seperti 500 internal server error nih, berarti biasanya ada masalah di server Apache atau di server Nginx-nya. Nah, kalian lihat siklus diagram dari request respon. Biasanya kita mulai dari klien, dia akan mengirimkan request, misalnya klien mengirimkan request index HTML misalnya. Kemudian si server akan merespon filenya, ditambah dengan respon dari HTTP request-nya, HTTP respon namanya. Kemudian di klien, browser akan merender berdasarkan konten tipe-nya. Nah, ini adalah jantung dari seluruh web modern nih. Biasanya masih sering bertanya, kenapa website bisa muncul, Pak? Nah, setelah saya jelaskan siklus ini, dengan menggunakan live Wireshark, yang masih ingat kita sudah bahas Wireshark juga, maka akan kelihatan bahwa beginilah pada dasarnya permintaan dari klien ke server itu terjadi. Sekarang mari kita lihat job sheet kalian minggu ini. Di minggu ini bagian atas adalah pembahasan teori dulu. Kemudian kita scroll ke bawah, pembahasan terkait request response cycle. Lalu di sini kita akan mulai membuat direktorinya dulu. Di sini kita akan siapkan beberapa file. File pertama adalah index.html. File kedua kontak HTML. Silakan disalin ke dalam file baru. Kemudian selanjutnya adalah file 404 HTML. Nah, di sini kita akan pertama kita akan menjalankan HTTP server menggunakan Python. Buat file baru bernama http_python_http server dan isikan ini. Kemudian jalankan filenya dengan perintah python 3 python http server. Lalu kalian bisa buka di browser kalian dengan alamatnya ini dan portnya ini. Setelah itu yang kedua, kita akan coba menggunakan Node.js. Nah, untuk Node.js ini silakan gunakan kembali Ubuntu server yang pernah kalian install di WSL ya, masih ingat? Nah, yang itu kita akan install Node.js-nya menggunakan perintah ini, sudo apt install node.js npm. Kita coba praktek. Kita masuk ke terminal, kita buka Ubuntu-nya. Kemudian klik kanan di sini. Masukkan passwordnya. Nah, di sini akan ada beberapa file akan diinstal, tekan Y. Tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, bentuknya akan seperti ini. Kemudian kita baru masuk, kita cek versi yang diinstal menggunakan perintah ini. Nah, di sini Bapak menginstal versi 18. Kemudian kita cek versi npm yang kita gunakan. Kita menggunakan, sepertinya npm belum diinstal ya. Kurang itunya, kurang dashnya 1. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang diinstal npm-nya adalah versi 9, Node.js-nya adalah versi 18. Langkah selanjutnya kita akan bikin folder untuk HTTP node servernya menggunakan perintah ini.
Kita pindah ke foldernya. Kemudian kita bikin dua buah file. File pertama ini sebagai servernya. Kita ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ya. Dan file keduanya, dan untuk kliennya, untuk filenya adalah file yang di atas tadi. Nah, file yang ini. Maka karena ini menggunakan terminal Linux, saudara punya dua pilihan, menggunakan WSL sebagai menggunakan VMware VS Code untuk connect ke Ubuntu-nya. Kemudian di situ kita buka foldernya. Kita buka dulu Ubuntu-nya ya. Kita buka foldernya yang tadi kita bikin ini. Oke. Nah, dalam ini kita bikin filenya. File pertama file untuk servernya dengan nama server.js. Oke, kita ganti dulu profilnya sebentar. Kita ganti node.js. Nah, tinggal kita salin ini, masukin ke sini. Kemudian kita rapikan sedikit. Tekan simpan. Kita tambah lagi dengan 3 file tadi yang sudah kita bikin. Selanjutnya kita coba jalankan dengan perintah node, kemudian nama filenya. Di sini kemudian akan muncul link untuk dibuka. Silakan diklik link ini dengan kontrol klik. Nah, inilah web server yang kita sudah buat tadi. Nah, selanjutnya tugas saudara silakan dikerjakan 5 langkah ini. Boleh menggunakan AI untuk berdiskusi dan mengembangkan programnya. Kemudian setelah itu silakan dijawab 6 pertanyaan analitik ini. Nah, ini tidak boleh menggunakan AI ya. Jadi silakan pastikan kalian paham apa maksud dari pertanyaan dan jawabannya. Boleh berdiskusi dengan AI tapi tidak boleh copy paste. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Bapak tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.